senjata. Usaha mempertahankan kemerdekaan RI dengan kekuatan senjata di Bandung salah satunya adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan Sekutu dan Nica oleh Belanda. Aksi bumi hangus di Bandung dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu, karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan Sekutu dari Nica. Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni seperti lagu atau film. Latar belakang dan penyebab. Jono Pusponegoro dan kawan-kawan dalam Sejarah Nasional Indonesia 6 tahun 2008 menuliskan bahwa peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan Sekutu atau Inggris pada 12 Oktober 1945. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan RI, pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNE atau Allied Forces Netherlands East Indies datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia II melawan Jepang. Muhammad Uli Purwasatria dalam penelitian bertajuk Peranan Sukanda Bratamanggala dan Sewaka di Bandung Utara dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1948 menyampaikan awalnya kedatangan mereka hanya untuk membebaskan tentara Sekutu dari tahanan Jepang. Namun ternyata Belanda atau Nica membonceng pasukan Sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. Bergolaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda. Kemudian kronologi peristiwa Bandung Lautan Api. Pasukan Sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada Sekutu. Namun pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Angkatan Perang RI merespons dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas Sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Pranger yang menjadi markas besar Sekutu, pada malam tanggal 24 November 1945. Pada 27 November 1945, Kolonel MacDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Mr. Datuk Jamin, agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November 1945 pukul 12 harus dipenuhi. Jika tidak, maka Sekutu akan bertindak keras. Ultimatum kedua itu pun tidak digubris sama sekali. Beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos Sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Pada tanggal 17 Maret tahun 1946, Panglima Tertinggi AFNEI di Jakarta, yaitu Letnan Jenderal Montagu Stopford, memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan hingga radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan juga penduduk sipil yang diperbolehkan untuk tinggal. Menindaklanjuti ultimatum tersebut, pada tanggal 24 Maret tahun 1946 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Tentara Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Rakyat pun mulai diungsikan. Sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian pun semakin membesar setelah matahari telah tenggelam. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Warga yang hendak meninggalkan rumah telah membakar rumahnya terlebih dahulu. Pasukan TRI memiliki rencana yang bahkan lebih besar lagi. TRI merencanakan pembakaran total pada tanggal 24 Maret tahun 1945 pada pukul 24.00. Namun, sayangnya rencana ini tidak berjalan dengan lancar karena pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dinamer pertama telah meledak di gedung Indische Restoran.
Lantaran hal yang tidak sesuai rencana tersebut, pasukan TRI melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga yang berada di Bandung Utara. Dan pada malam itu juga, Bandung terbakar dan peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan sebagai Bandung Lautan Api. Kemudian kita masuk ke bagian 2, perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Konferensi Bandung yang kadang juga disebut dengan Konferensi Asia Afrika atau KAA yang pertama kali digelar di Bandung pada tahun 1955 adalah salah satu warisan Indonesia untuk perdamaian dunia. KAA melahirkan gerakan non-blok yang kala itu berusaha untuk menahan perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, KAA digelar di Bandung dari tanggal 18 hingga 24 April tahun 1955. KAA Bandung kala itu diakhiri oleh 29 pemimpin anti Asia dan juga Afrika. Mereka merupakan perwakilan dari separuh penduduk dunia. Pengusung dan penyelenggara Konferensi Asia Afrika yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada India, yang ketiga ada Birma atau Myanmar, yang keempat ada Pakistan, dan yang kelima ada Sri Lanka. Kelima negara tersebut memiliki keresahan masing-masing, di antaranya yaitu 1. Keengganan Barat untuk berunding terkait nasib bangsa Asia. Yang kedua, ketegangan yang terjadi antara Cina dan juga Amerika. Yang ketiga, serikat keinginan untuk menciptakan perdamaian dengan Cina dan juga Barat. Lalu, ada perlawanan terhadap kolonialisme terhadap pengaruh Prancis di Afrika Utara. Dan terakhir, sengketa Indonesia dengan Belanda atas Irian Jaya. Bagian 2, perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Konferensi Bandung kadang juga disebut Konferensi Asia Afrika yang pertama digelar di Bandung pada 1955 adalah salah satu warisan Indonesia untuk perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika melahirkan gerakan non-blok yang kala itu berusaha menahan perang dingin di antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, Konferensi Asia Afrika digelar di Bandung pada 18-24 April 1955. Konferensi Asia Afrika dihadiri 29 pemimpin dari Asia dan Afrika. Mereka adalah perwakilan dari separuh penduduk dunia. Pengusung dan penyelenggara Konferensi Asia Afrika yakni Indonesia, India, Birma atau Myanmar, Pakistan, dan Sri Lanka. Kelima negara ini punya keresahan masing-masing, diantaranya yakni keengganan Barat untuk berunding terkait nasib bangsa Asia, ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat, keinginan untuk menciptakan perdamaian dengan Cina dan Barat, perlawanan terhadap kolonialisme terutama pengaruh Prancis di Afrika Utara, dan sengketa Indonesia dengan Belanda atas Irian Jaya. Pesertanya berasal dari negara-negara Afrika, Asia, hingga Timur Tengah. Selain 5 penyelenggara pesertanya, ada juga negara yakni Afghanistan, Kamboja, Cina, Mesir, Ethiopia, Pantai Emas atau Ghana, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Thailand, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Yaman. Dalam KAA Bandung, mereka membahas masalah-masalah yang dihadapi negara-negara bekas koloni Barat yang baru berkembang, mulai dari masalah perdamaian, perang negara dunia ketiga atau negara berkembang dalam perang dingin, perkembangan ekonomi, dan dekolonisasi. Sila Bandung 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soalan dalam negara lain. 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. 6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban internasional. Dasar Bandung menjadi harapan semua peserta KAA Bandung, utamanya karena sebagian besar pernah merasakan penjajahan. KAA Bandung kelak menginspirasi Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser membentuk gerakan non-blok.